mantan bos Manchester United, Erik ten Hag, semakin dekat untuk menjadi pelatih kepala baru klub Bundesliga Bayer Leverkusen, menurut Fabrizio Romano. Ten Hag telah menganggur sejak akhir tahun lalu, ketika Sir Jim Ratcliffe dan Ineos memecatnya setelah serangkaian penampilan dan hasil yang buruk. Meskipun memenangkan 2 trofi dalam beberapa tahun di Old Trafford, klub memutuskan untuk berpisah dengannya setelah memulai musim dengan buruk. United mengganti Ten Hag dengan Ruben Amorim, tetapi pelatih asal Portugal itu tidak mampu menginspirasi peningkatan performa. Bahkan, dapat dikatakan bahwa keadaan telah menjadi jauh lebih buruk. Ketertarikan pada Ten Hag tidak sedikit. Leverkusen disebut-sebut tertarik pada pelatih asal Belanda itu, dengan Xabi Alonso yang akan menjadi manajer baru Real Madrid. Ajax juga ingin merekrut kembali Ten Hag setelah Francesco Farioli hengkang secara mengejutkan. Namun, Leverkusen tampaknya berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan pria berusia 55 tahun itu. Bayer Leverkusen membuat kemajuan dalam pembicaraan dengan Erik ten Hag untuk menjadi pelatih kepala baru mereka. Ten Hag telah memberikan ketersediaan totalnya setelah kontak langsung yang terjadi awal minggu ini. Leverkusen ingin bangkit kembali musim depan setelah musim yang mengecewakan dan tanpa trofi. Setelah menjuarai Bundesliga tanpa terkalahkan pada musim 2023-2024, Die Werkself mengakhiri musim ini dengan selisih 13 poin dari sang juara Bayern Munich. Andre Onana menarik perhatian penggemar Manchester United yang jeli dalam satu momen penting di final Liga Eropa 2025 melawan Tottenham pada hari Rabu. Setan Merah gagal mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan setelah Manchester United gagal mengalahkan Tottenham di final Liga Eropa. Andre Onana tidak mampu menahan sepakan lemah Brennan Johnson sebelum turun minum. Di menit terakhir tambahan aktu, Setan Merah menerima tendangan sudut dan Andre Onana berhasil masuk ke kotak penalti Spurs. Onana menunggu tendangan sudut United, dan pemain berusia 29 tahun itu tampak memberi isyarat kepada rekan setimnya Amad Diallo. Pemain muda bersiap untuk mengambil tendangan sudut, dan Onana terlihat mengetukkan kepalanya ke arah pemain sayap United berusia 22 tahun itu. Onana tidak mampu melakukan apapun yang berarti selama tendangan sudut, dan Spurs menangkis bola mati Setan Merah di akhir pertandingan final Liga Eropa hari Rabu. Target Manchester United, Liam Delap, mendengarkan proposal klub-klub yang berminat sebelum pindah musim panas ini, demikian yang disampaikan Fabrizio Romano. Delap adalah salah satu dari beberapa penyerang yang masuk dalam daftar pendek klub musim panas ini, dengan nomor punggung 9 menjadi prioritas bagi Setan Merah yang sedang berjuang. Penyerang Inggris itu tersedia dengan harga 30 juta pound, karena klausul pelepasan yang berlaku setelah Ipswich Town terdegradasi. MU tidak bisa bermain di Liga Champions musim depan, yang bisa jadi membatalkan niat Delap dan Victor Gyökeres untuk bergabung. Romano memberi informasi terbaru tentang situasi Delap, dan mengisyaratkan penyerang tengah itu telah mengadakan pembicaraan dengan United dan klub lain. Romano mengklaim keputusan tentang masa depannya masih dipertimbangkan, termasuk proposal dari Man United. Pemain depan Sporting CP, Gyökeres, juga telah dikaitkan dengan The Red Devils sejak Amorim tiba pada bulan November. Meski gagal ke Liga Champions, situasi Gyökeres masih terbuka, menurut Romano. Man United punya beberapa peluang, meski Gyökeres diperkirakan ingin bermain di kompetisi klub elit Eropa. Penawaran Amorim dan Jason Wilcock akan menjadi peran kunci untuk menarik minat Delap maupun Gyökeres. Tekanan terhadap Ruben Amorim telah meningkat banyak
sejak kedatangannya dari Sporting CP pada bulan November untuk menggantikan Erik ten Hag. Setelah kemarin, tekanan tersebut telah mencapai puncaknya dengan banyaknya penggemar klub yang menuntut pemecatan pelatih asal Portugal tersebut. Namun, beberapa sumber mengindikasikan bahwa Ineos tetap teguh dalam mendukung Amorim dan siap mendukungnya musim panas ini. Namun, tekanan finansial di Old Trafford membuat pemilik klub bersedia mendengarkan tawaran untuk setiap pemain, termasuk Kapten Bruno Fernandes. Daily Mirror mengungkapkan bahwa United menghadapi lubang hitam finansial yang dahsyat karena tidak dapat bersaing di Eropa tahun depan, yang baru kedua kalinya terjadi dalam 35 tahun terakhir. Akibatnya, klub akan mendengarkan tawaran untuk setiap pemain, dan tidak seorang pun kebal terhadap penjualan, termasuk Kapten Bruno Fernandes. Sebelumnya, 4 pemain yakni Fernandes, Harry Maguire, Amat, dan Leny Yoro diyakini dianggap tak tersentuh karena mereka begitu penting bagi Amorim. Namun dengan Sir Jim Ratcliffe, Kepala Eksekutif Omar Berrada, dan Direktur Teknis Jason Wilcock mengawasi perombakan skuad utama musim panas ini, tidak ada pemain yang akan aman jika tawaran yang sesuai datang. Fernandes tampak putus asa dalam wawancara pasca pertandingan final, yang menunjukkan bahwa ia dapat meninggalkan klub jika cabang eksekutif memutuskan sudah waktunya baginya. Amorim secara terbuka menyatakan United membutuhkan pemain seperti Fernandes awal bulan ini. Manchester City bersaing dengan Manchester United untuk mendapatkan pemain muda Tottenham Hotspur, Dexter Oliver, menjelang jendela transfer musim panas. Setelah berminat pada Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen, City mengidentifikasi alternatif. Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest dan Tijani Reijers dari AC Milan juga dipertimbangkan. Guardiola diperkirakan akan sangat bergantung pada bakat-bakat yang ditempa di akademi klub bergengsi tersebut musim depan. Setelah melihat Nico Reilly dan James Maatey masuk ke tim utama musim ini, dengan Oscar Bob juga diperkirakan akan memainkan peran yang lebih besar setelah berjuang melawan cedera sejak Agustus 2024. Gelandang serang Akademi Tottenham Hotspur, Oliver belum menandatangani kontrak dan beasiswa 2 tahun di Tottenham. Ia baru menandatangani kontrak dengan firma manajemen bakat ROC Nation Sports pada bulan Maret. Manchester City telah menyaksikan sejumlah lulusan akademi membuktikan diri sebagai pemain kunci tim utama di bawah Guardiola selama bertahun-tahun, dengan Phil Foden memenangkan penghargaan pemain terbaik tahun ini versi PFA, setelah memimpin klub masa kecilnya meraih gelar Liga Premier keempat berturut-turut pada musim 2023-2024.